السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, masih pada babul kibri, yaitu bab sombong. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, tetapi terlebih lagi pemuda yang bertakwa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang pemurah, tetapi Allah lebih lagi mencintai hambanya yang fakir tetapi pemurah. Allah mencintai orang-orang yang rendah hati, tetapi Allah lebih lagi mencintai orang-orang yang kaya tetapi rendah hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Habib ibni Abi Thabit an Yahya bin Ja'dah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga barang siapa yang di hatinya terdapat sebiji dzarrah atau seberat atom dari kesombongan. Nah, ini luar biasa sekali, karena sombong itu adalah haknya Allah Ta'ala, haknya Tuhan yang makhluk tidak berhak untuk memilikinya. Tidak masuk surga bagi siapa saja dari hambanya, baik dari golongan jin dan manusia, yang apabila di dalam hatinya ada sebesar atom dari kesombongan. Qala rajulun, bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yu'jibuni niqa'u thawbi wa shiraku na'li wa alaqatu sauti afa hadha minal kibri. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, pakaian indah ini telah membuatku senang, tali sepatuku tak bikin yang bagus, tali cambukku juga bagus, apakah ini termasuk bagian dari kesombongan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamala. Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah itu menyukai keindahan. Wa yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan, dan Allah itu senang ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, ayyara atharaha alaihi, nikmat itu ada bekasnya dalam nikmat itu. Artinya bahwa apa yang Allah kasihkan nikmat kepada hambanya,
Kemudian dari nikmat itu hambanya bersyukur, bisa membeli pakaian yang bagus untuk ibadah, bisa membeli hal-hal yang sekiranya indah untuk perabotan rumah tangga dan sebagainya, bisa membeli mobil yang bagus. Nah, itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Wa yabghadul bu'sa wat tabaus, tetapi Allah itu membenci sifat melarat, wat tabaus, bahkan pura-pura melarat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pura-pura ngemis di pinggir jalan tetapi hartanya ternyata ratusan juta. Nah, ini sifat ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattabaus, pura-pura melarat. Walakinnal kibra, yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah kata Rasul, ayyasifal haqqa wa yumitul khalqa, yaitu dia melupakan kebenaran dan selalu menghina ciptaannya Allah, menghina makhluk. Artinya seseorang barangkali dikasih Allah kedudukan yang tinggi, kemudian menghina teman-temannya yang lebih rendah dari dia, diberikan harta yang banyak, kemudian menghina orang-orang yang tidak punya harta dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah minal kibri, dari sifat sombong. Warwal Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man khussafa na'lahu wa raqa'a thawbahu wa afara wajhuhu lillahi fis sujud faqad bari'a minal kibri. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjahit sepatunya, kemudian dia juga menambal pakaiannya yang bolong, yang lubang, kemudian wajahnya itu juga mau bersujud di hadapan Allah Ta'ala, faqad bari'a minal kibri, sungguh dia akan terhindar dari sifat sombong. Jadi karena sandal, sepatu itu hal yang di bawah, kemudian dia memperbaikinya, itu berarti ada sifat rendah hati. Kemudian wajahnya pun mau bersujud kepada Allah Ta'ala, maka dia terhindar dari sifat sombong. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan, Allah lebih benci terhadap al-faqir yang mutakabbir, orang yang tidak punya apa-apa tetapi sombongnya minta ampun. Tidak ada yang bisa dibanggakan tetapi tidak mau bersujud kepada Allah Ta'ala. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labisa suf wa ta'ala al-makhsuf wa rakiba himarahu wa halaba syatahu wa akala ma'iyalihi wa jalasa al-masakina faqad mahallahu ta'ala anhul kibr. Dijelaskan di sini bahwasanya siapa yang memakai baju dari wol, barangkali dulu itu orang-orang kaya dulu adalah memakai bajunya dari sutra. Nah, di sini kebalikannya, kalau saat ini orang memakai baju dari kulit itu orang yang kaya, yang berada. Nah, kalau dulu barang siapa yang memakai pakaian dari wol, kemudian memakai sepatu yang sederhana,
kemudian menaiki khimar. Nah, kalau zaman dulu itu orang yang menaiki khimar itu dianggap orang pinggiran. Kalau dulu makainya unta kemana-mana, kemudian dia mau memerah susu kambingnya, dia juga mau duduk makan bersama keluarganya yang lain, dia juga mau duduk bersama masakin, maka mahallahu ta'ala anhu al-kibra, Allah akan menghapus sifat sombong dari dalam hatinya. Jadi ini salah satu cara kita untuk menghindarkan hati kita dari sifat sombong, yaitu kita mau duduk bersama keluarga kita yang lain. Nah, kita tahu kan terkadang kita sudah tinggi derajat kita di mata manusia, kemudian kita enggan untuk duduk bersama keluarga kita yang lain. Balik kampung tidak mau bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Lah ini kalau kita mau duduk bersama orang sekitarnya, maka Allah akan menghilangkan sifat sombong itu dari dalam hati kita. Wa dzukira anna Musa salawatullah wa salamu alaihi najallahu ta'ala faqala ya rabbi man abghadu khalqika ilaika. Qala ya Musa man takabbara qalbuhu wa ghaladha lisanuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa bakhilat yaduhu. Diceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapakah orang yang paling engkau murkahi, engkau paling benci? Allah berfirman terhadap Nabi Musa, ya Musa, man takabbara qalbuhu, yaitu orang yang hatinya sombong, tinggi sekali hatinya. Wa ghaladha lisanuhu, ucapannya selalu kasar. Padahal Allah Ta'ala wahudu ila tayyibi minal qaul, Allah menyuruh kita supaya berbicara dengan lemah lembut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan yang sangat lembut. Wa dha'fu yaqinuhu, keyakinannya lemah sekali, imannya. Lagi kerja, kemudian mendengarkan adzan sampai habis adzannya, waktu sholatnya habis, tidak mau sholat, alasannya kerja dan sebagainya. Lah ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bakhilat yaduhu, tangannya bakhil. Allah berfirman, wala taj'al yaddaka fi 'unuqika wala tabsudha kullal basti, jangan engkau taruh tanganmu itu di belakang belakang kepala. Artinya apa? Cuek bebek, melihat kefakiran, melihat orang meminta-minta, tidak mau memberikannya, jadi bakhil. Jadi ada empat yang sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala: sombong hatinya, lisannya selalu omongan kasar, kemudian keyakinannya, imannya lemah, serta tangannya bakhil.
Wa qala ba'dul hukama, para ahli hikmah berkata, iftikharul abdil mu'min bi rabbih wa izzuhu bi dinihi wa iftikharul munafiqi bi hasbihi wa izzuhu bi malihi. Kebanggaan hamba yang beriman adalah ketika dia mau berlama-lama dengan Tuhannya. Orang yang beriman, imannya sudah kuat banget, dia akan enjoy kepada Tuhannya, yaitu dengan qiyamul lail, dengan menghidupkan malam dengan Tuhannya. Tidak hanya setengah jam, bahkan berjam-jam tidak tidur pun orang yang beriman itu akan kuat berlama-lama dengan Tuhannya. Itu adalah kemuliaan hamba terhadap Tuhannya. Wa izzuhu bidini, dan keutamaannya itu juga dengan agamanya, kuat memegang teguh agamanya, enggak gampang tergoyah. Sebaliknya, waftikharul munafiqi bihasbihi, orang munafik itu sangat membanggakan kedudukan derajat pangkatnya. Wa izzu bimalihi, dan mulianya orang munafik itu dengan harta bendanya. Wa ruwiya 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aital mutawaddi'ina fatawaddu'u lahum wa idza laqitumul mutakabbirina fatakabbaru 'alaihim fa inna dzalika lahum sigharun wa mudhillatun wa lakum bidzalika shadaqatun. Apabila engkau melihat orang-orang yang merendahkan hatinya, orang yang tawaduk, maka bertawaduklah engkau kepada mereka. Apabila kita berjumpa terhadap orang-orang yang sombong, maka sombongi, kata hadis ini, karena demikian adalah sedekah. Bersifat sombong terhadap orang sombong itu katanya sedekah, jadi biar kapok katanya. Wa ruwiya 'an Umar annahu qala ra'sul tawadhu'i an tabda'a bis salami ala man laqita minal muslimin. Sifat punggawanya, kepalanya tawadhu adalah, dari kepalanya sifat rendah hati adalah kita memulai mengucapkan salam terhadap saudara kita muslim terlebih dahulu. Jadi kita bertemu, assalamualaikum dulu atau permisi atau gimana, kita menyapa duluan, kita mengucapkan salam dulu. Itu adalah ternyata dari sifat tawadhu. Wa antarudha biduni minal majalis, dan kita mau duduk di majelis apa saja, jadi enggak pilih-pilih. Ada mentang-mentang kita sudah punya kedudukan tinggi di masyarakat, kita enggan duduk bersama teman-teman kita, jadi maunya sama orang-orang atas. Nah, orang tawadhu itu mau berduduk bersama siapapun. Wa antakroha antadzkura bil bir wat taqwa. Jadi kita kemudian kita senangnya itu, orang tawadhu itu senang melihat kebaikan dan takwa. Jadi inilah akhlak yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita sebagai umatnya terhindar dari sifat sombong dan selalu mempunyai sifat tawadhu terhadap Allah dan Rasulnya
juga terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sombong, karena kesombongan itu hanya milik Allah semata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.